Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 6. Hai mari berhimpun. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita merayakan Natal di hari yang Tuhan sudah kuduskan bagi kita semua. Nas pembimbing kita di ibadah Natal pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama ayat 68, 69, 72 sampai dengan 75 yang berkata demikian. Terpujilah Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam rasuli, salam
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terang yang mengenyangkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita Natal berdasarkan Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari bersukacita, rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kesaksian dari adik Theophilus Alka Leander Tumbel. Malam yang indah, cahaya bintang telang, terdengar nyanyian sorga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman semua, damailah semua di malam ini dan puji Dia yang telah datang. Malam yang indah, cahaya bintang telang, terdengar nyanyian sorga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal teman semua, selamat Natal teman semua, damailah semua di malam ini dan puji Dia yang telah datang. Selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman semua, damailah semua di malam ini dan puji Dia yang telah datang.
Terima kasih untuk adik Theophilus. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita semua, jemaat yang hadir dan yang ada di rumah, untuk bersama-sama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Natal yang indah ini. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami kembali merasakan lawatan Tuhan melalui kisah Natal yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kami mengingat rayakan kembali lahirnya Sang Putra Natal yang membawa damai dan pengharapan bagi kami setiap umat manusia yang berdosa. Kini kami menikmati kehidupan yang baru karena Sang Putra Natal, Dia juga yang membawa keselamatan bagi kami semua. Di hari Natal ini bersama dengan jemaat-Mu dan keluarga kami di rumah, kami ingin kembali mendengar berita Natal yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah berita Natal membawa kami kepada sukacita dan kami boleh menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Biarlah kemeriahan dan sukacita Natal tetap kami memahami dan mengerti maksud Tuhan untuk semua kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami seperti sekarang ini. Dan berita Natal tetap mengantar kami dalam sukacita dan kedamaian bersama dengan keluarga, sanak saudara, bahkan dengan sesama manusia. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia.
Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yeshoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yeshoya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Jodak, Jadok, Jadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom, Selamat Natal. Ibu Bapak kekasih Tuhan, tema kita dalam khotbah ini, khotbah Natal, berbicara tentang dua hal. Hal pertama, silsilah Yesus Kristus, dan hal yang kedua, pemenuhan janji Allah. Kata silsilah artinya semacam daftar susunan keturunan. Itu menurut tata bahasa atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita mau memperhatikan, ya. Jadi asal usul keluarga, jadi berupa rangkaian dan semua keturunan dari A sampai Z. Pertanyaan mendasar, perlu enggak itu? Kalau kita kembali lagi dalam tulisan Injil Matius, sebelum kita membahas secara kehidupan kita sehari-hari, kita kembali dulu supaya kita jangan terlalu jauh keluar dari maksud penulisan Injil Matius. Kenapa Injil Matius ditempatkan di bagian depan? Bukan karena dia Injil yang tertua dari seluruh Injil yang ada dari 4 Injil, bukan. Yang paling tua itu Markus, Lukas dan Matius dia mengambil atau menulis dari sumbernya Markus. Jadi kenapa dia ditempatkan paling depan? Karena dia memiliki cerita silsilah Yesus. Karena itu ditaruh di depan, di bagian pertama tulisan dalam Perjanjian Baru. Itu yang perlu kita tahu. Dan yang kedua, kenapa ada silsilah dibandingkan di Injil-Injil lain? Ini memberikan kekuatan, semakin meyakinkan kita bahwa penulisan Matius itu diutamakan dalam konteks masyarakat Yahudi. Sehingga orang akan melihat siapa Yesus Kristus. Itu menjadi pergumulan. Sejak dia lahir menjadi pertanyaan besar.
Karena itu penulis-penulis Injil ini, khususnya Matius, ketika dia membuat sebuah tulisan Injil ini, kabar sukacita dari bahasa aslinya, maka dia menceritakan supaya orang Yahudi itu tahu bahwa biar bagaimanapun kalian menolak, Yesus tetap dari keturunan Daud, raja yang sangat terkenal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, silsilah Yesus Kristus juga memberikan sebuah gambaran buat kita semua. Ada satu hal yang dahulu dan sampai sekarang kita melupakan. Kenapa dicantumkan silsilah? Itu berarti mau mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus bukan dilihat dari sisi keilahiannya saja, tapi juga harus ditempatkan bahwa dia juga ada sisi manusianya. Jadi kalau kata orang bilang yang sampai hari ini masih meragukan, Yesus itu manusia. Iya. Kenapa? Ada silsilahnya. Begitu ya. Jadi silsilahnya itu menjadi kekuatan buat kita. Walaupun di dalam Injil Matius maupun Lukas, dia mau katakan lebih detail lagi bahwa kelahiran Yesus bukan sekedar dari hubungan suami istri, tapi dari karya Allah. Setelah silsilah itu. Jadi silsilah itu di satu sisi mau mengatakan kepada banyak orang dan kepada gereja di sisi yang seringkali yang dikumandangkan sisi keilahiannya Yesus. Tapi sisi kemanusiaannya Yesus dilupakan. Sebagai gereja kita harus terbuka dan membuka diri bahwa dengan silsilah ini kita mau mengatakan bahwa ada sisi kemanusiaannya Yesus juga. Tapi kita tidak menekankan pada sisi kemanusiaan supaya kita menyadari dan menerima, sekalipun banyak orang mengatakan demikian, kita mau katakan ya. Tapi saya memakai seorang teolog, seorang guru besar, juga pernah jadi pernah pendeta GPIB, seorang dosen Islamologi, dia pernah mengatakan begini, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia bukan Tuhan. Itu sisi ilahinya. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, boleh Injil Matius membuat silsilah sisi kemanusiaannya Yesus supaya orang Yahudi dan kita semua menyadari, oh ini kenapa dia tidak mulai dari Adam tapi dia mulai dari Abraham. Kenapa? Karena Abraham bapak orang percaya. Dimulai dari sejarah Abraham ini loh, lahirnya Israel kan dari Abraham, Ishak, Yakub, anak dari Yakub itulah yang kemudian suku Israel muncul dan sebagainya. Ini yang menggambarkan sisi keyahudiannya. Jadi saudara-saudara kita bisa lihat. Nah, dari silsilah ini kita juga mau belajar hal-hal yang kita bisa temui di sana. Ya, yang sisi lain juga ada peran di situ kata Rut. Siapa Rut? Ternyata Rut bukan dari keturunan Yahudi. Tapi Rut berasal dari bangsa Moab. Orang lain di luar garis keturunan dari keturunan Daud atau keturunan orang Yahudi. Tapi Rut dicanangkan di situ dimasukkan. Sisi yang berikutnya apa? Ada hal-hal yang negatif dalam silsilah itu tidak dihilangkan. Apa itu? Daud memperanakan Salomo dari istrinya Batseba. Ini kalau kita mau dalam tanda petik ya, saya katakan tadi, ini yang dosa Daud yang pernah jatuh karena Batseba. Tapi dimasukkan. Tidak ditutupi hal yang negatif. Salomo lahir dari istrinya Daud, Batseba. Kalimat gitu tadi ya. Salomo dikatakan Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapa namanya? Batseba. Istri Uria. Kalau kita mengatakan begini, loh ini berarti bukan istrinya Daud dan sebagainya. Tetapi silsilah itu harus jujur. Tidak boleh ada yang ditutupi. Nah, garis keturunan itulah yang sangat penting sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara kalau ini diangkat dalam konteks masa kini,
maka kita bisa lihat. Saya lahir dari keluarga ini, maka orang tua saya, kakek saya, nenek saya, semuanya oh ya gini. Bertemu dengan orang lain, kita dulu satu keluarga dan sebagainya ini, anak basudara dan seterusnya. Dari mana? Ini loh silsilahnya. Nah, silsilah ini sangat penting sekali supaya garis keturunan dan sebagainya. Hal lain yang paling penting dari silsilah ini apa? Warisan. Nah, ini penting sekali. Ya, biasanya itu dicantumkan semua yang laki-laki. Cuma perempuan hanya sedikit beberapa orang yang tampil di situ, ya kan? Tidak dibilang Betseba tapi dibilang istri Uria. Ada Ruth di situ, lalu kemudian ada Maria di situ dan seterusnya. Kita bisa lihat di sana. Kenapa garis keturunan itu selalu menunjukkan ini nanti warisan ini, waris ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, itu kepentingan-kepentingan yang lain kenapa garis keturunan itu penting sekali. Yang jelas penekanan dari sebuah silsilah atau asal-usul keluarga membuat kita semua menerima sebuah karya Allah yang besar. Yang kedua, pemenuhan janji Allah. Apa yang Allah ucapkan kepada Abraham, nenek moyang. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sana. Aku akan memberkati keturunanmu. Lalu kemudian dia janji lagi dengan Daud bahwa keturunanmu akan mendapat atau melanjutkan tahta kerajaan ini. Maka itu garis keturunan dan pemenuhan janji Allah. Jadi saudara-saudara, kita mau katakan bahwa silsilah ataupun pemenuhan janji Allah itu kalau ditarik ulur ke atas, oh begini ceritanya. Sampai sekarang saya seperti ini. Berarti semua yang terjadi rangkaian itu kalau kita mau buat semacam pohon, ini punya cabang begini, ini punya begini, kayak ranting begitu. Maka kita lihat ada buah-buahnya. Nanti ini menghasilkan buah ini menghasilkan ini dan seterusnya. Nah, semua yang terjadi kalau kita mau menempatkan hal yang seperti itu, kita bisa melihat bahwa peristiwa Natal adalah sebuah karya Allah yang sudah Allah pernah janjikan ribuan tahun sebelum Yesus lahir, yaitu dari Abraham. Kemudian janji Allah terus tidak pernah terputus. Dia lakukan semua sekalipun dalam banyak hal. Kalimat terakhir dikatakan begini, seluruhnya 14 dari keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan. Kita mau lihat dari sana. Dari pembuangan terus berjalan sampai Yesus Kristus. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara di tengah-tengah perjalanan silsilah keluarga inilah kita melihat ada banyak persoalan dan pergumulan Israel. Tapi janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Jadi janji itu sebuah kata-kata yang diucapkan dan yang pernah dilakukan untuk kemudian diwujudkan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Nah, kalau kita mau garis keturunan, lalu keturunan saya ini dari mana? Kita mau lihat garis keturunan. Sejak Yesus lahir, maka kita mulai dengan janji Allah untuk Yerusalem baru. Yerusalem yang lama sudah dilihat tadi, dari 14 terus sekarang Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus sekarang kita bisa lihat bagaimana penjabarannya. Kalau kita mau runtun semuanya, kenapa saya hadir? Kenapa saya menjadi percaya kepada Kristus? Maka kita harus melihat dari semua garis keturunan kita. Oh, dulu ayah saya begini, ayah saya dulu belum begini, sekarang saya seperti ini. Ini semua garis keturunan yang mau menceritakan bukan saja bahwa saya dari keturunan si A, si B dan seterusnya, bukan juga karena warisan itu jatuh kepada saya, tetapi bagaimana penempatan janji Allah buat orang-orang tua kita dahulu. Dan itu yang kita pegang sampai hari ini. Jadi peristiwa Natal yang kita rayakan, kita mau belajar satu hal, bahwa Allah telah menjadi manusia. Itu yang mau dikatakan buat kita semua.
Allah mau hadir dalam diri manusia dan mau menjadi sama dengan manusia dari runtutan silsilah keturunan itu yang mau menyatakan bahwa sekarang Allah mau menyempurnakan semua garis keturunan itu sampai kelahiran kita. Dan mungkin dari kita akan terus ke bawah lagi, kita punya anak-anak, kita punya anak, cucu, habis itu cicit dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang sejarah itu penting sekali. Ya, kalau di jemaat sejahtera ini ada yang namanya repatrian. Itu kalau dilihat generasi pertama, ini kawin ini, habis itu generasi kedua, setelah saya baca buku sejarahnya, oh ini habis kawin ini ketemu ini, dan sebagai ini terputus karena tidak punya anak, ini melagu, ini lagi, dan seterusnya. Berarti kita mau katakan, apa sih manfaatnya silsilah ini? Supaya ketika kita dirantau, ketika kita jauh dari keluarga, ketika kita dicerai-beraikan dimanapun karya pekerjaan atau mungkin karena kawin, kita tetap dalam satu keutuhan. Bahwa ini loh janji Allah buat keluarga kita. Buat nenek moyang kita kemarin. Kenapa kita membuat seperti ini? Supaya kita diingatkan sebagai satu keluarga yang begitu kuat dan utuh. Sehingga kita tidak melupakan orang tua kita. Walaupun mungkin kita punya sakit hati dan sebagainya. Tidak. Kita mungkin pernah marah sama orang tua kita. Tetapi ketika garis keturunan begini. Kita diingatkan kembali. Nah itu pentingnya saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja sejahtera ini. Dari lahirnya 14 keluarga. Kemudian lahir, kemudian beranak cucu. Kemudian datang jemaat semua berkumpul. Jadi kita bisa lihat. Oh ini keturunannya. Oh ini yang menjadi satu kekuatan buat kita. Oh jemaat sejahtera tadinya sekecil begini, sekarang menjadi besar. Lalu kita mau lihat semuanya itu. Nah apa yang membuat kita semua bersyukur dalam segala hal. Sehingga di dalam Kristus kita menjadi sebuah keluarga yang baru lagi. Yang tadinya hanya 14 keluarga, sekarang mungkin sudah 500 keluarga. Itu berarti satu keluarga juga pohon yang satu ini. Lalu kemudian dia bisa berkembang, dia punya ranting yang banyak. Walaupun sekali lagi mungkin bukan dari kandungan, dari satu rahim, tetapi kita bisa lihat dalam satu keluarga. Dari batang yang sama. Dari GPIB sejahtera dia berdiri, lalu kemudian dia mulai nampak buah-buah itu. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu semua sekali lagi karena pemenuhan janji Allah buat nenek moyang kita kemarin. Dan kita yang mewarisi sekarang. Lalu kita besok mengatakan kepada anak cucu kita, kau ingat ya, di gereja itu dulu papa diberkati. Jadi jangan kau lari dari begini-begini. Begitu ya, oma opa semuanya. Ingat ya, dulu papa itu waktu kamu kecil itu dibaptis di sini. Dan seterusnya. Ingat ya dan seterusnya. Kenapa ini diteruskan, diingatkan, diceritakan? Supaya kita menjadi satu keluarga besar. Garis keturunan yang sama. Dari jemaat sejahtera. Orang yang sudah jauh pasti dia akan datang. Oh dulu saya pernah berada di sini. Peristiwa Natal mau mengingatkan kita semua kembali bahwa kita pernah satu keluarga besar. Jemaat GPIB sejahtera. Misalnya seperti itu. Kita keluarga besar dari Abraham. Satu keturunan nenek moyang begitu. Kalau kita mau runtun-runtun begini mungkin satu buku tidak muat. Ya. Masih banyak lagi cerita yang harus kita ceritakan. Ini kawin sana, yang di sini dan seterusnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, catatan-catatan itu penting sekali buat kita semua. Dan karena itu Alkitab memulai dengan kata silsilah Yesus. Supaya kita mau belajar dari mana janji Allah itu berlaku. Ternyata dari awal sampai akhir, karena itu Alfa dan Omega, Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tidak pernah berakhir. Dan Natal ini kita rayakan dalam suasana pandemi COVID saat ini. Kita tahu sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tetap berpegang pada janji Allah. Dia enggak pernah ingkari. Dia tidak pernah melupakan janji itu. Kenapa? Karena hari ini saudara bisa berkenan untuk datang atau mungkin jemaat di rumah ingin rindu lagi. Mari kita tetap dalam kondisi yang Tuhan sudah berkati. Ibadah di rumah, ibadah di gereja. Perayaan Natal tahun 2020 ini adalah tahun yang perlu dengan segala macam tantangan. Kita jangan mengeluh, kita jangan juga
merasa kenapa Tuhan menghukum kita. Jangan. Tuhan sedang berbuat supaya memenuhi janjinya. Buat siapa? Buat keturunan-keturunan kita, supaya ingat, kembali kepada keluarga, kembali kepada famili kita masing-masing, kembali kepada silsilah kita. Jangan lupakan silsilah itu, karena disitulah saudara dan saya memenuhi janji Allah. Kita salah satu keturunan dari silsilah Yesus Kristus. Nah saudaraku, bagian akhir. Bagaimana dengan Natal hari ini? Nah, kita tanya dulu buat kita semua ya. Kalau orang tanya, kenapa merayakan hari kelahiran? Karena itu mengingatkan kita tentang janji Allah. Jadi bukan soal panjang umurnya, bukan itu. Tapi bagaimana kita mengingat janji Allah yang pernah diucapkan oleh Allah kepada orang tua kita. Janji Allah kita merayakan Natal. Kita diingatkan kembali, saudara dan saya memasuki tahap baru. Jadi jangan kita mengeluh di Natal ini. Kok sedikit ya jemaatnya? Jangan mengeluh. Kok kita nggak bisa beribadah? Jangan mengeluh. Kok kita nggak bisa menerima tamu? Jangan mengeluh. Tuhan sedang menggenapi janjinya. Tahun depan atas perkenan Tuhan kita bisa lebih meriah lagi. Semua itu sesuai dengan janji Allah. Bagaimana? Tersenyum? Oh nggak bisa bilang tersenyum ya, karena tertutup semua mukanya. Jadi ngangguk aja. Bagaimana ada damai Natal di hati saudara? Ada sukacita? Jangan lupakan silsilah keluarga ya. Jadi kalau kita ingat silsilah keluarga, ingat Tuhan sudah pernah janji. Kalau Tuhan sudah pernah janji, pasti kalau kata penyanyi atau mungkin judul film, merpati tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau manusia sering kali lupa pada janji. Tapi jemaat sejahtera nggak pernah lupa sama janji, ya. Tapi bukan sama saya, janji sama Tuhan. Supaya apa? Supaya keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Selamat Natal. Pegang janji Tuhan, Yesus Kristus, Dia Putra Natal yang menggenapi janji Allah dan akan menggenapinya dalam hidup saudara. Amin. Mari berdiri bersama orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dalam sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Silsilah keturunan atau asal-usul keturunan menjadi bagian bagi kami, bahwa kami merasakan bagaimana Allah sudah memberkati para orang tua kami dahulu. Dari sanalah kami mau belajar bagaimana ketaatan kami, di mana ketika kami melangkah demi langkah hidup kami yang cuma berawal dari 2 orang, laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan, lalu lahirlah anak terus dan terus, tahun berganti tahun, sehingga sudah melahirkan sekian banyak keturunan. Kami diingatkan dengan silsilah supaya kami semua belajar mengakui bahwa janji Allah tidak pernah berakhir, dan kami rasakan hari ini. Teristimewa ketika kami belajar tentang silsilah Yesus Kristus, kami semakin yakin percaya kehadiran Yesus adalah pemenuhan janji Allah sejak zaman Abraham. Dari sanalah janji Allah mulai dikukuhkan, dan kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah yang pernah diucapkan antara Allah dan Abraham, nenek moyang kami. Dan itu juga nyata ketika Dia hadir menyelamatkan kami dari dosa dan membaharui hidup kami, sehingga kami menjadi keturunan Yerusalem baru yang kami menantikan masa depan yang baru. Itu semua juga bagian dari silsilah itu, dan kami ada sampai hari ini juga karena pemenuhan janji Allah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam merayakan Natal kami diingatkan pentingnya sebuah silsilah keluarga, sehingga kami belajar banyak. Dari sana kami melihat karya Allah yang besar. Hari Natal yang indah ini kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera. Kami percaya Tuhan di tahun 2020 ini, di mana sejahtera pada bulan yang lalu sudah menikmati 35 tahun. Itu juga kami belajar dari sejarah silsilah keluarga. Dari 14 lahir sampai pada sekarang kurang lebih hampir 400-500 keluarga yang berdiam di jemaat sejahtera. Itu berarti Allah menggenapi janjinya bagi jemaat sejahtera yang sekarang ini di tengah pergumulan, di tengah tantangan hidup, terlebih lagi pandemi COVID saat ini, membuat kami juga harus menjaga jarak, membuat kami juga dalam beribadah harus dibatasi. Tapi kami percaya janji dan pemenuhan apa yang Allah pernah ucapkan akan tetap berlaku di masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu Tuhan berkati jemaat sejahtera, tiap keluarga pribadi. Tuhan berkati sektor pelayanan 1-5, keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka yang saat ini tidak dapat merayakan Natal karena kondisi tubuh yang lemah, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tak lupa kami berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Bapak Petrus Suharjono yang masih dirawat. Tuhan, Engkau kuatkan dia melalui proses pelayanan rumah sakit. Biarlah semuanya itu kembali memberi kekuatan yang berangsur-angsur dia dapat merasakan bahwa Allah tetap menepati janji-Mu untuk tetap memelihara dan memberkatinya, sehingga dia boleh mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya secara berangsur-angsur, dan dia boleh kembali bersama dengan keluarga, istri dan anak kekasih juga dalam proses pemulihan. Tuhan berkati.
Kami berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi yang tidak dapat merayakan Natal karena kondisi tubuh dan juga karena karya pekerjaan mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami bersyukur Tuhan di hari Natal ini, sekalipun pandemi COVID masih terus senantiasa menghantui kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang selalu memenuhi janji bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk kami bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk kami tetap melawan pandemi COVID ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan demikian kami menjaga kesehatan kami juga menjaga kesehatan keluarga, kami juga menjaga kesehatan lingkungan di mana kami berada. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para diakan penatua, pendeta sebagai majelis jemaat GPIB sejahtera ini. Tuhan berkati pelayanan kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami berdoa juga untuk pendeta emeritus yang ada di jemaat sejahtera. Tuhan berkati keluarga pendeta Metan Vanuan. Biarlah juga di Natal yang indah ini tetap diberkati oleh Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat GPIB sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati juga suasana Natal yang penuh damai, sekalipun selalu ada batasan-batasan yang diberikan kepada kami. Kami tidak pernah mengeluh, tetapi kami bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan ajarkan bagi kami semua untuk menikmati Natal yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran ini, biarlah sukacita Natal juga ada di antara mereka. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir dan juga merayakan Natal bersama di tempat ini. Kami berdoa juga untuk kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis, organis, penanggung jawab multimedia, penanggung jawab sound system, koster dan juga keamanan. Kami berdoa untuk aparat-aparat pemerintah, kami berdoa untuk Satgas Covid yang bekerja keras untuk terus menasihati dan terus mengawasi kami di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, agar kami semua langkah demi langkah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang terindah. Tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tahun ini harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tahun ini mereka tidak lagi bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi karena telah mendahului mereka. Kami percaya Tuhan, Natal kali ini tetap menjadi sumber kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka juga senantiasa menikmati damai Natal Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, kami pertaruhkan seluruh hidup kami, doa dan permohonan kami di hari Natal ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan, dan kita akan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 144, Anak Maria telah lahir di dunia. Anak Maria telah lahir di dunia, balungan hewan tempat tidurnya. Miskin dan hina tetapi mulia,
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1-2 dan ayat 6-8. Kita berdoa. Hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, beberapa warta jemaat yang akan disampaikan. Yang pertama, telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Elizabeth Kolo Laibois dalam usia 77 tahun pada hari Rabu 23 Desember 2020 di Kupang. Almarhum adalah ibunda dari Bapak Jabes Kolo Solini, warga jemaat sektor pelayanan 2, dan akan dimakamkan pada hari Jumat hari ini pukul 12 WIT di Kupang. Yang kedua, ibadah baptisan kudus. Ibadah baptisan kudus akan dilaksanakan pada besok Sabtu 26 Desember 2020 pada pukul 10 WIB dan akan disiarkan secara live streaming. Perayaan Natal GPIB Jemaat Sejahtera akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Desember 2020 pada pukul 17.00 WIB dan disiarkan juga secara live streaming. Ucapan Selamat Natal. Panitia Perayaan Natal GPIB Jemaat Sejahtera menyediakan foto booth bagi Bapak Ibu yang akan memberikan ucapan Natal dapat melaksanakan foto booth setelah ibadah ini, dan ucapan Selamat Natal ditayangkan pada hari ini tanggal 25 Desember, 26 Desember dan 27 Desember dan dikenakan biaya minimal Rp25.000. Sekian warta jemaat dan kita akan mendengarkan pesan Natal dari Sinode GPIB. Sekalian warga jemaat GPIB dimanapun berada, Majelis Sinode GPIB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha,
pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan. Dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Selanjutnya kita akan saksikan tayangan ucapan selamat Natal dari warga jemaat.
berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 mengatakan, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada ibadah Natal pagi hari ini mengucapkan kepada seluruh jemaat GPIB sejahtera yang hadir dalam gedung gereja dan jemaat GPIB sejahtera yang menyaksikan siaran ini. Selamat Hari Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.